memang tuntutan orang tua. Tuntutan orang tua itu setelah lulus PAUD itu harus bisa calistung, baca, tulis, hitung, seperti itu. Apalagi dalam kondisi pandemi seperti ini, itu sangat-sangat tuntutan orang tua. Tetapi sebagai guru yang profesional dan guru yang bijaksana, kita tidak harus mengikuti kemauan orang tua. Terus bagaimana? Kalau kita tidak mengikuti kemauan orang tua, tentu sekolah kita jadi nggak laku. Atau banyak yang nggak mau masuk ke sekolah kita karena anaknya tidak bisa baca atau tidak bisa menulis atau berhitung. Nah, sebagai guru yang profesional kita bisa memberikan masukan atau arahan kepada orang tua bahwa dalam kegiatan bermain yang kita stimulasikan dengan anak, terutama tadi membantu sensori integrasi. Ketika anak-anak sensori integrasinya telah terbantu, insya Allah kesiapan menulisnya pun akan bisa dia lakukan. Kesiapan membacanya pun akan bisa dia lakukan. Jadi tahapan-tahapan perkembangan anak harus kita jelaskan ke orang tua wali murid. Sehingga orang tua wali murid tidak lagi harus minta tuntutan yang kita harus penuhi. Nah, untuk berpikir kritis dari problem solving, bagaimana yang kita lakukan? Yaitu dengan memberikan permainan-permainan yang sifatnya tidak mendapatkan jawaban ya atau tidak, tetapi bagaimana anak itu bisa menyelesaikan masalah dari permainan-permainan yang kita berikan. Kemudian kreatif dan inovatif. Kalau kita lihat di zaman dulu itu kreatif dan inovatif lebih kepada orang-orang yang memiliki kesukaan seni, kemudian lebih memiliki intelijensi yang tinggi, tapi tidak. Di zaman sekarang ini tidak. Kreatif dan inovatif itu bisa terstimulasi dari usia dini. Kreatif dan inovatif ini tidak hanya di bidang-bidang seni, tetapi kreatif berpikir, kreatif mengeluarkan ide-ide, kemudian mempunyai inovasi baru tentang ide-ide, itu sudah bisa kita berikan kreatif dan inovatif. Kemudian bagaimana peserta didik kita agar bisa bekerjasama atau kolaborasi. Tentunya dalam kegiatan bermain ini kita akan rangsang, kita akan stimulasi bagaimana peserta didik kita bisa bekerja sama dengan teman-teman sebayanya atau orang dewasa yang ada di sekelilingnya untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya saling bersama. Kalau kegiatan di rumah bisa dilakukan bekerja sama dengan orang tua. Misalnya kalau mama nyapu, adik boleh ini ya, samping sampahnya pakai kunci. Itu bisa dilakukan di rumah bersama dengan orang tua. Kemudian komunikatif. Pendidikan abad 21 menuntut kita sebagai pendidik anak usia dini untuk menstimulasi agar peserta didik kita bisa berkomunikatif baik secara verbal atau non-verbal atau secara lisan atau tulisan. Tentunya ketika kita tidak memberikan pembelajaran yang menyenangkan atau mengarahkan ke arah literasi, tentunya peserta didik kita ini tidak bisa berkomunikasi dengan baik ketika mereka menjak atau ujian-ujian. Nah, disinilah pentingnya komunikatif baik antara teman sebayanya, kemudian peserta didik dengan gurunya, kemudian dengan orang tuanya. Ya, Bapak Ibu, ini yang kita alami selama masa pandemi COVID-19. Kita anak-anak peserta didik kita banyak bermain di rumah bersama orang tua mereka di rumah. Tentunya ada orang tua yang bisa menerima dan ada juga yang tidak bisa menerima. Ketika ada orang tua yang bisa menerima, mereka enjoy aja ketika guru memberikan tugas dan yang lainnya. Tetapi ada juga orang tua yang tidak bisa menerima, mereka mengatakan, wah gurunya enak, makan gaji buta, seperti itu. Ini masalah-masalah yang dihadapi oleh guru-guru, bukan bukan di wilayah kami saja, mungkin se-Indonesia. Karena menurut mereka guru tidak memberikan apa-apa, tapi orang tua yang mengajarkan di rumah. Tetapi kita jangan mau dilabel seperti itu. Ayo kita bangkit, guru-guru profesional, kita bangkit, kita memberikan yang terbaik. Kita memberikan pendidikan yang terbaik walaupun dalam kondisi pandemi seperti ini.
walaupun dalam kondisi belajar di rumah. Yang pertama adalah rumahku sekolahku. Ini harus kita tanamkan kepada orang tua wali murid bahwa rumah itu menjadi tempat anak bermain. Karena memang pada saat kondisi normal, orang tua sepenuhnya